Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Aswiwanti dari kelas B program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini kami dari kelas B disuruh untuk menyelesaikan soal UAS pengantar aplikasi komputer. Seperti yang terlihat, kami disuruh untuk mengisi kolom yang kosong dengan menggunakan fungsi atau formula atau rumus yang sudah kami pelajari sebelumnya. Seperti yang kita lihat, saya sudah memindahkan data-data yang tadi ke dalam Excel. Tapi di sini tulisannya masih berantakan dan kita juga belum membuat kolomnya. Supaya kata UAS pengantar aplikasi komputer ini berada pada tengah-tengah, kita akan menggunakan Merge and Center. Begitu juga dengan kalimat pengantar aplikasi komputer. Di sini seperti yang kita lihat, nomor, nama, dan seterusnya sampai gaji bersih. Dan kita perhatikan pada gaji bersih ini dia melewati kolomnya. Supaya kita tidak perlu untuk memperbesar kolomnya, kita akan menggunakan wrap text. Tapi sebelumnya, supaya ini menjadi rata tengah, kita akan menggunakan Merge and Center seperti tadi. Kemudian kita menggunakan wrap text supaya kita tidak perlu untuk memperbesar kolomnya. Nah, semua tulisannya sudah terlihat. Di sini kita akan menambahkan kolom. Kita akan memblok ini sampai selesai, sampai akhir. Kemudian kita gunakan all border. Nah, seperti yang kita lihat sudah semuanya. Nah, di sini nomornya sengaja saya tidak isi semuanya supaya teman-teman bisa tahu cara mudahnya untuk mengisi nomor tanpa menulis satu persatu nomornya. Tapi kita harus menggunakan dua nomor yang berurutan. Kalau kita menggunakan satu, ketika kita copy, nah yang keluar angka 1 juga. Jadi di sini saya menambahkan 2, kemudian kita blok dari angka 1, tarik kanan bawah. Nah, semuanya sudah. Kemudian kita akan mengisi gaji pokok. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian left. Kita klik. Kemudian koma 2. Koma. Kita gunakan tabel array. Tabel array-nya itu yang ini. Informasi tambahannya. Di sini kita menggunakan sel absolute. Sel absolute itu seperti tanda dolar, tapi kita juga bisa menggunakan langsung dengan F4, tapi di sini F4 saya tidak bisa, jadi saya menggunakannya secara manual. Setelah itu koma, karena tadi kolom indeksnya itu untuk yang tunjangan ada pada kolom kedua, kita gunakan angka 2, setelah itu 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti yang kita lihat, di sini sudah terisi. Kita tinggal copy ke bawah. Nah, semuanya sudah terisi. Bisa dicek, semuanya sama. Nah, kemudian untuk yang tunjangan. Di sini untuk tunjangan kita menggunakan VLOOKUP, if, dan left. Kita akan mulai. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik pada bagian golongan C7.
koma, tabel array. Tabel array-nya itu yang ini, seperti tadi. Di sini kita juga menggunakan sel absolut. Koma, if, left, koma, status, koma 1, dalam kurung, sama dengan K untuk yang kawin, koma, karena pada tabel bantu tunjangan tadi, kawin ini berada pada kolom keempat. Jadi di sini kita gunakan kolom keempat, koma, if, left, lagi, koma 1, sama dengan tidak untuk yang tidak kawin. Karena tidak kawinnya ini tadi ada pada kolom ketiga, kita gunakan angka 3, 0, kemudian tutup kurung. Enter. Abaikan. Nah, sekarang ini sudah terisi. Kemudian kita bisa copy. Nah, semuanya sudah terisi. Sekarang kita akan mengisi pada bagian tarif. Saya sudah mengisi 1, tapi di sini saya akan mengisi lagi pada bagian tarif. Sama dengan if, kemudian gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Saya tulis langsung F7. Kecil dari 7 juta. Koma 6%, koma if, lagi E7 plus F7 lebih kecil dari sama dengan 5.500.000, koma 5%, koma if, lagi E7 plus F7 lebih kecil dari sama dengan 4 juta, koma 4%, koma if, lagi E7 plus F7 E7 plus F7 lebih kecil dari sama dengan 2.500.000, koma 3%, koma 0, tutup kurung. Enter. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini sudah terisi. Kita tinggal copy ke bawah. Nah, semuanya sudah terisi. Kemudian di sini kita akan menentukan jumlah. Jumlahnya itu kita hanya menggunakan gaji pokok plus tunjangan dikali dengan tarif. Sama dengan gaji pokok, dalam kurung, gaji pokok plus tunjangan dikali dengan tarif. Enter. Nah, seperti yang kita lihat, udah. Kita tinggal copy ke bawah. Semuanya sudah terisi.
Kemudian kita akan mengisi kolom sosial. Di sini kita menggunakan if, ikuti saya, sama dengan if, or, kemudian gaji pokok lebih kecil dari 2.500.000, koma, tunjangan lebih kecil dari 1 juta dalam kurung, koma 2, dalam kurung, koma 20.000, koma if, kemudian kita gunakan tarif, yaitu pada G7 lebih kecil dari 4%, koma 5.000,0 tutup kurung, enter. Abaikan. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah terisi. Kita tinggal copy ke bawah. Nah, semuanya sudah terisi. Kemudian untuk yang gaji bersih itu kita hanya menggunakan gaji pokok ditambah dengan tunjangan, dikurangi tarif, ditambah dengan jumlah. Kita praktikkan sama dengan gaji pokok plus tunjangan dalam kurung dikurangi dengan dikurangi dengan jumlah ditambah sosial, tutup kurung, enter. Kita tinggal copy ke bawah, kemudian selesai. Sama dengan count if, kemudian range, koma, yang akan dicari 2B, tutup kurung, enter. Pada bagian jumlah orang ini kita tidak bisa mengkopinya, jadi kita harus mengisinya satu-satu. Di sini saya sudah mengisi semuanya. Kemudian sekarang kita akan mengisi gaji bersih. Untuk mengisi gaji bersihnya kita akan menggunakan submit. Sama dengan submit, kemudian range, yaitu pada bagian golongan, koma, yang akan dicari 2B, koma, sum range, pada bagian gaji, kemudian tutup kurung, dan enter. Untuk menentukan gaji bersih sama dengan jumlah orang, yaitu tidak bisa di-copy, jadi kita harus mengisinya satu-satu. Tadi saya skip pada bagian gaji bersihnya juga. Saya sudah isi semuanya, caranya sama seperti yang tadi. Kita sudah menyelesaikan tugas UAS pengantar aplikasi komputer. Sampai sini, semoga teman-teman bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.